Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film Godzilla vs Kong part 1 guys. Sebelum nonton seri kedua ini, Mimin sangat menganjurkan untuk nonton video sebelumnya agar kalian tidak gagal paham tentang ceritanya. Linknya Mimin cantumin di deskripsi ya. Di seri sebelumnya, di tengah perjalanan Jia merasakan akan ada bahaya. Dan benar saja, itu adalah Godzilla. Para tentara militer kemudian melakukan penyerangan. Namun Godzilla menghancurkan beberapa kapal perang dan juga jet-jet tempur. Kong yang terkejut berupaya melepaskan rantai di tubuhnya. Godzilla pun menyerang Kong yang membuat kapal kontainer menjadi terbalik dan membuat orang-orang tenggelam guys. Akhirnya Nathan dengan cepat melepaskan rantai di tubuh Kong sehingga Kong bisa naik dan membalikan kembali kapal tersebut. Setelah itu Kong menuju kapal induk yang disusul oleh Godzilla yang juga naik ke kapal tersebut dan pertarungan mereka pun dimulai. Pihak militer yang melihat hal itu langsung mencoba mengalihkan perhatian Godzilla dengan menembakkan bom ke laut. Nathan pun menyurutkan kapten kapal untuk menonaktifkan seluruh mesin perang beserta persenjataannya agar Godzilla menganggap mereka sudah menyerah. Dan ternyata Godzilla pun pergi karena menganggap Kong telah kalah. Akhirnya Ellen dan Nathan memutuskan untuk membawa Kong dengan cara lain, yaitu menggunakan helikopter. Madison dan teman-temannya akhirnya berhasil masuk ke fasilitas Epic di level 33. Di sana ternyata masih dalam keadaan aktif dan masih banyak pekerja di dalamnya. Mereka pun langsung bersembunyi di dalam sebuah kargo. Dan Madison pun terkejut ketika melihat isi dalam kargo tersebut. Ternyata ada beberapa ekor dari Skullcrawler dan membuat mereka curiga dengan keadaan itu. Dan tiba-tiba pintu kargo tertutup. Ternyata kargo ini akan dikirimkan langsung ke markas pusat Epic yang berada di Hong Kong melalui jalur bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Sementara itu anggota Monarch beserta Kong akhirnya sampai di Antartika. Dan akhirnya Kong pun percaya dengan manusia yang mencoba membantunya dengan bantuan Jia. Jia pun menyampaikan kemungkinan dalam lubang itu masih ada keluarga Kong yang masih hidup. Kemudian Kong dengan cepat memasuki lubang itu dan disusul oleh anggota Monarch menggunakan kendaraan buatan Epic. Saat masuk di terowongan ada 2 ekor monster tiba-tiba muncul dan menyerang. Dengan dibantu oleh Monarch, dengan mudah Kong dapat mengalahkannya. Lalu Kong melanjutkan perjalanannya. Rupanya ia tahu kemana ia harus melangkah. Sementara itu, Madison dan yang lainnya akhirnya tiba di Hong Kong. Ketika sampai mereka memasuki sebuah ruangan yang sangat besar. Rupanya di dalam aula itu ternyata adalah tempat Epic melakukan eksperimen. Dan di situ tiba-tiba mereka melihat sebuah robot mekanik yang diberi nama Mega Godzilla. Ren Serizawa adalah orang yang mengendalikan robot itu. Ternyata maksud dari Skullcrawler dibawa ke tempat ini adalah sebagai uji coba untuk melawan si Mega Godzilla ciptaan Simmons ini. Mega Godzilla dengan mudah membelah menjadi 2. Namun Mega tidak mempunyai daya yang cukup. Karena itu Walter sangat membutuhkan sampel energi dari Nathan yang berada di Hollow Earth untuk memberikan energi untuk Mega yang tak terbatas. Madison dan teman-temannya kemudian sadar bahwa inilah yang membuat Godzilla menjadi terprovokasi. Sementara itu di dalam Hollow Earth, Kong dan tim sampai di sebuah tempat. Lalu Kong membuka pintu dan kemudian masuk. Di sana Kong mencabut sebuah kapak yang kemungkinan dulunya adalah sebuah senjata peperangan. Tempat ini dulu adalah rumah bagi spesies Kong.
Ellen, Chia, dan lainnya kemudian turun dari kendaraan sambil melihat Kong yang sedang duduk layaknya seorang raja, guys. Di sisi lain, di markas Epic dan teman-temannya menemukan sebuah ruangan yang ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat kepala dari Ghidorah. Ghidorah merupakan salah satu Titan yang dikalahkan oleh Godzilla. Rupanya sosok Ghidorah inilah yang membuat Godzilla menjadi terprovokasi, guys. Godzilla yang juga sudah merasakan suatu ancaman, akhirnya juga tiba di kota Hong Kong. Di Hollow Earth, kapak yang dipegang oleh Kong tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Lalu dengan kapak itu, Kong mengaktifkan inti dari radiasi yang ada di tempat itu. Dan terbentuklah sebuah energi dengan kekuatan yang besar. Dan membuat Godzilla yang berada di kota Hong Kong juga merasakannya. Godzilla yang merasa terancam, ia merespon balik dengan menembakkan sinar atomnya. Ia pun langsung menuju tempat di mana Kong berada. Sementara itu, Maya memerintahkan anak buahnya untuk mengekstrak dan mendownload sumber energi tersebut yang akan dikirimkan kepada ayahnya, si Walter. Lalu Ellen mengatakan bahwa sumber energi yang baru saja mereka temukan ini masih belum diketahui apakah berbahaya atau tidak. Namun Maya tidak peduli dengan hal itu. Setelah berhasil mendownload sumber energi tersebut, Kong pun menjadi marah dan membuat tempat itu menjadi tergoncang. Akibatnya makhluk-makhluk yang ada di atas turun dan menyerang orang-orang yang ada di bawah. Ledakan atom yang sebelumnya ditembakkan Godzilla akhirnya sampai di tempat ini dan membuat sebuah lubang yang sangat besar. Godzilla yang mengaung langsung dibalas oleh Kong. Dalam pelariannya, Maya dan anak buahnya harus mati ketika kendaraan yang berhasil ditangkap oleh Kong dan dihancurkan. Kong yang mengetahui tempat tinggalnya akan segera hancur, kemudian mengambil kapak dan langsung masuk ke dalam lubang. Disusul oleh Jia, Nathan, dan juga Ellen. Kong kemudian sampai di permukaan dan berhadapan langsung dengan Godzilla. Akhirnya pertarungan mereka pun terjadi kembali. Sementara itu, Mega Godzilla berhasil diaktifkan kembali menggunakan sumber energi dari Hollow Earth. Namun sesuatu yang aneh terjadi di mana sistem kendali dari Mega Godzilla mendadak menjadi rusak. Karena efek dari sumber energi yang sama sekali belum mereka ketahui, ini menjadikan Mega Godzilla lepas kendali dan menyebabkan Walter harus mati. Begitu juga dengan si pilot Ren yang juga mati akibat korsleting listrik. Dan kini Mega menjadi robot yang sangat brutal. Ia menyerang apapun yang dilihatnya. Godzilla yang melihat ada ancaman di hadapannya langsung maju dan melawan Mega Godzilla. Pertarungan terjadi antara dua raksasa ini. Di sisi lain, Kong yang masih belum sadar. Ellen pun berinisiatif memberikan efek kejut kepada Kong untuk membuatnya sadar. Sementara itu, Madison dan teman-temannya yang juga mengetahui kalau Godzilla nggak akan menang dalam pertarungan itu, kemudian juga berinisiatif untuk mematikan sistem dari Mega Godzilla. Nathan kemudian terbang menuju Kong, tempat di mana Godzilla sedang mengeluarkan sinar atomnya yang juga disambut oleh sinar Mega Godzilla. Sementara itu, setelah Nathan berhasil menyadarkan Kong, di sini Kong melihat kalau Godzilla sedang kewalahan melawan Mega. Chia pun mencoba meminta bantuan Kong agar ia mau bertempur melawan Mega Godzilla. Awalnya menolak untuk membantu Godzilla, namun Jia akhirnya berhasil meyakinkan Kong kalau Godzilla sebenarnya bukanlah musuh bagi Kong. Lalu Kong segera bangkit dan membantu Godzilla. Akhirnya Kong dan Godzilla pun bersatu melawan si robot Mega, guys. Di luar dugaan, akhirnya Jones berhasil mensabotase sistem Mega Godzilla. Mengetahui kalau ada yang aneh dengan Mega, Godzilla kemudian menembakkan sinar atomnya ke arah kapak milik Kong dan membuat energi lebih pada kapak Kong. Lalu Kong dengan cepat menghancurkan Mega Godzilla. Tak lama Kong kecapean, tak lama Godzilla mendatanginya dan membuat Kong bangun untuk melawannya. Namun ia sadar
bahwa Godzilla bukanlah musuhnya. Ia pun menjatuhkan senjata kapaknya sebagai wujud dari penghormatannya terhadap Godzilla. Menyadari akan hal itu, akhirnya Godzilla menunjukkan wujud penghormatannya terhadap Kong dengan cara pergi meninggalkan Kong. Di akhir film, kini Kong dipindahkan ke Hollow Earth, guys. Itulah alur cerita film Godzilla vs Kong yang dirilis tahun 2021, guys. Seru banget kan, guys? Silahkan tambahkan narasi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa, nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.